استووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbullah rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan memudahkan urusan kaum muslimin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita mengenai bagaimana istrinya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dan anak beliau yaitu Hajar dengan Ismail alaihissalatu wassalam, yang mana ketika Hajar
dia berlari antara Safa dan Marwah. 7 kali dia berlari. Dan kita sudah jelaskan bagaimana ketika itu Hajar pun setelah dia yakin bahwasanya tidak ada di tempat itu, tidak ada kehidupan, tidak ada suku-suku. Apa yang terjadi setelah itu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hajar pun kembali ke anaknya beliau. Kemudian setelah itu tiba-tiba Hajar pun melihat bahwasanya ada mata air yang keluar dekat dengan kakinya Ismail alaihissalatu wassalam. Dan kita sudah menjelaskan bahwasanya keluarnya air ini dari kepakan sayapnya Jibril, yaitu malaikat Jibril. Ini adalah pendapat yang rajih dari sekian pendapat dari pendapat para ulama. Dan kita sudah menjelaskan bagaimana Hajar pada waktu itu ketika dia melihat air yang sebelumnya tidak ada kehidupan di situ, dia langsung membendung air tersebut dengan mengucapkan dengan bahasa, ya, bahasa apa? Bahasa Kiptiyahnya. Dia mengatakan zam zam zam, yang artinya apa? Dibendung. Makanya kita nemukan bahwasanya air ini dinamakan air Zam-Zam. Dan kita sudah jelaskan bagaimana keutamaan orang yang meminum air Zam-Zam. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya meminum air Zam-Zam 5 syuribalahu, sesuai dengan niat peminumnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hajar pada waktu itu setelah dia membendung air Zam-Zam tersebut? Kemudian dia memberikan minum kepada anaknya. Dan di pagi hari itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari itu lewatlah suku besar dari suku yang berasal dari daerah Yaman, namanya suku Jurhum. Tiba-tiba lewat. Dan kita tahu bahwasannya Pak, Yaman itu di selatannya Mekah. Yaman itu di selatannya Mekah. Dan ternyata suku Jurhum ini, ya, dia tinggal di daerah namanya daerah Ma'rib. Dan daerah Ma'rib ini Bapak-bapak, sampai sekarang di sana ada tempat yang terkenal namanya Saddul Ma'rib. Saddul Ma'rib itu kalau kita katakan bahwasanya Pak, bendungan Ma'rib. Dan saya pernah tinggal di sana lama Pak, di daerah Ma'rib itu. Dan memang di Ma'rib itu Masya Allah, bahwa benar mati Allah Subhanahu wa taala, ya, daerahnya lumayan subur. Tapi sebelum itu sebenarnya lebih subur lagi di daerah itu. Makanya kalau bapak-bapak suatu saat ke Yaman, antara Son'a dengan Hadramaut, tengah-tengahnya ini namanya Ma'rib. Tengah-tengahnya ini. Nah, pada waktu itu apa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suku Jurhum ini adalah suku Arab yang asli. Suku Arab yang apa? Yang asli, suku Jurhum ini. Suku Jurhum ini adalah suku Arab yang asli. Yang mana kisahnya Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di daerah Ma'rib yang ditempatin oleh suku ini, ternyata karena mereka mempunyai bendungan yang besar, Allah karuniakan kepada mereka di sekeliling apa? Di sekeliling bendungan tersebut mereka tanam sayur-sayuran, mereka tanam buah-buahan. Makanya di zaman itu Bapak-bapak, di zaman itu kalau nyari apa?
kalau nyari buah-buahan kayaknya terganggu kita dengan batuk nih. Bismillah. Ini terlalu dingin nih. Iya. Jazakallah khair. Kita lanjutkan bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu ternyata di daerah Ma'rib itu terkenal pada waktu itu termasuk daerah yang sangat subur. Daerah yang betul-betul subur pada waktu itu. Makanya di zaman itu kalau menyari buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan yang tidak pernah ditemukan ada di situ. Ya. Dan ternyata kaum Jurhum ini, suku Jurhum ini, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala hancurkan saat Ma'ribnya tadi. Bendungan yang besar tadi itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ganti yang namanya apa? Yang namanya tadi buah-buahan yang banyak di mana-mana, ternyata apa? Diganti dengan pohon bidara yang banyak durinya. Makanya sampai sekarang bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana kita nemukan di daerah Ma'rib itu banyak pohon bidara. Banyak pohon bidara. Dan kalau lagi musim lalat, Pak, kalau lagi musim lalat, ya, lalatnya di mana-mana. Dan anehnya lalat itu, Pak, anehnya lalat itu, dia nggak mau singgap di apa? Di sampah-sampah atau kotoran-kotoran, nggak mau singgap di situ, Pak. Singgapnya di mana? Hinggapnya di tempat-tempat yang bersih. Kebanyakan lalat itu, ya. Nah, disitulah daerah yang namanya Pak, daerah Ma'rib, gara-gara apa? Gara-gara mereka banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala ganti, ya, yang dulunya subur menjadi apa? Menjadi, ya, menjadi, ya, tempat yang mana apa? Tumbuh pohon-pohon bidara yang apa? Yang banyak durinya. Kemudian setelah itu apa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suku Jurhum ini karena tidak ada kehidupan yang paling baik pada itu di tempat itu, sehingga suku Jurhum ini, ya, suku Jurhum ini dia pingin cari tempat yang sangat subur, dan kebetulan mereka suka bertani, ya. Mereka suka bertani dan mereka mencari tempat yang subur, dan mereka tahu bahwasanya tempat yang subur itu adalah daerah Syam. Ya, daerah Syam yang mana apa? Utaranya Mekah. Utaranya Mekah, Bapak-bapak. Jadi suku Jurhum ini, suku Arab asli ini, mereka keluar dari Ma'rib untuk berangkat ke daerah apa? Daerah yang namanya Syam pada waktu itu, Pak. Nah, ternyata Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berangkat itu, mereka berangkat, kalau kita apa namanya itu, kalau kita lihat peta bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kalau ini peta, ya, antara Yaman dengan apa? Dengan apa namanya? Syam ini, antara Yaman dengan Syam ini, di tengah-tengahnya itu, Pak, di tengah-tengahnya itu ada Mekah, kemudian ada Madinah. Ya. Makanya kalau kita lihat, Pak, kalian lihat di tengah-tengahnya itu ada Mekah, ada apa? Ada Madinah. Makanya termasuk, ya, orang-orang Quraisy yang dulu, ya, ntar kita akan kisahkan bagaimana apa? Mereka jualan ke negeri Syam pasti lewat Madinah. Dan pulang mereka pasti lewat Madinah, Pak. Ya. Dan ternyata apa? Ternyata inilah yang menyebabkan terjadi perang Badar. Ya, perang Badar pertama ntar kita akan sebutkan bahwa Allah Taala, karena apa? Karena kabilah yang membawa makanan, yang jual beli makanan pulang pergi itu melewati Madinah.
Dan ntar kita akan kisahkan itu Bapak dan Rahmat Ta'ala. Kemudian Bapak dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setelah itu kita kembali ke kisah suku Jurhum ini. Waktu suku Jurhum ini Bapak dan Rahmat Allah Ta'ala lewat, ternyata Masya Allah ya, di Mekah pada waktu itu yang tandus, tiba-tiba ada seorang dari mereka melihat ada burung-burung yang lagi muter-muter Pak. Kalau di padang pasir, kalau ada burung-burung yang muter-muter, itu di bawahnya ada apa? Ada apa Pak? Ada air, sudah pasti itu. Ya. Akhirnya apa? Kepala sukunya dari suku Jurhum pada waktu itu penasaran. Ini ada apa di sana ini? Akhirnya pada waktu itu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, diutuslah satu orang ke situ dan ditemukan di sana seorang wanita, kemudian seorang anak kecil. Pada waktu itu, ya, ditemukan seorang wanita dan anak kecil. Kemudian dipanggillah kepala suku Jurhum ini datang ke tempat itu. Dan ternyata dikisahkan bahwasannya apa? Suku Jurhum ini, suku Arab ini berasal dari Yaman, dan orang Yaman Bapak dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka orangnya rata-rata hikmah. Mereka rata-rata orangnya baik-baik, ya. Orangnya apa? Baik-baik sampai sekarang Bapak dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sampai sekarang. Kalau orang Yaman itu rata-rata baik. Nah, ternyata dari kepala sukunya ini mengatakan kepada apa? Kepada Hajar pada waktu itu, dia mengatakan, wahai ya seorang wanita, bolehkah kami ini tinggal di sini? Bolehkah kami tinggal di sini? Karena di sini ada air dan mereka tahu bahwasannya apa? Bahwasannya mereka ahli pertanian. Kalau ada air, ada pasti kehidupan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak dan Rahmat Ta'ala? Waktu itu langsung dia minta kepada apa? Hajar. Dia katakan bahwasannya apa? Kami tinggal di sini dengan kami insyaallah kami bertani, kemudian kami apa? Kami akan bayar upeti kepada Anda. Akhirnya diizinkanlah apa? Diizinkanlah oleh siapa? Oleh Hajar pada waktu itu tinggal di situ. Dan inilah pertama kali dalam sejarah yang disebutkan oleh para ulama sejarah tentang apa? Tentang terjadinya apa? Terjadinya komunitas di Mekah. Dari suku apa? Dari suku Jurhum ini. Yang dia berbahasa Arab, bahasa Arab asli. Makanya Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Nabi kita Ibrahim itu orang Babilonia. Nabi kita Ibrahim orang Babilonia. Kemudian Hajar itu orang mana? Orang Mesir. Orang Kiptiyah. Ya, Hajar itu. Kemudian Ismail alaihissalatu wassalam lama tinggal di Palestina, yaitu daerah Syam. Jadi apa? Jadi bukan orang Arab. Jadi gimana kok bisa jadi Arab? Nah, inilah kisahnya Bapak dan rahmati taala, bagaimana pertemuan antara suku Jurhum dengan apa? Keluarganya Ismail alaihissalatu wassalam. Sehingga setelah mereka tinggal, mereka membangun rumah. Kemudian mereka apa? Bercocok tanam di situ. Kemudian mereka buat apa? Buat komunitas di situ. Sehingga apa? Sehingga terjadi apa? Terjadi kehidupan yang terus berjalan di situ. Ya. Sampai Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam pada waktu itu, ya, beliau tumbuh dewasa. Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam tumbuh dewasa, ya. Dan dikatakan bahwasanya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam setelah dewasa beliau menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Dan ternyata Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam karena bergaul dengan suku Jurhum, bahasanya jadi bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya bahwa pendarat Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lihat dulu Irak itu kan daerah apa? Babilonia. Itu bukan orang Arab dulu. Kemudian apa?
kemudian daerah Syam, ya, di antaranya Libanon. Ini bukan orang Arab dulu. Mesir bukan orang Arab juga, ya. Kemudian apa? Daerah Maroko bukan orang Arab, tapi setelah ekspansi, ya, setelah ekspansi ternyata apa? Ternyata banyak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang tinggal di sana berdakwah, yang tinggal di sana menikah. Ternyata bahwa benar rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga bahasa Arab itu apa? Berjalan. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa? Bahwasanya, ya, yang namanya negeri Arab itu yang di sana banyak berbahasa Arab. Ya. Kita kembali ke kisahnya. Setelah Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam menikah dengan anak kepala suku dari suku Jurhum ini, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu sudah lama dia punya rumah sendiri sudah. Ya. Akhirnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam yang jauh di sana, di Palestina, ya, rindu dengan anaknya, rindu dengan anaknya. Apa yang terjadi? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, ternyata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pun apa? Datang mengunjungi anaknya. Ini dalam catatan sejarah Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau mengunjungi anaknya pertama kali ketika anaknya sudah menikah. Dan ini pendapat yang paling rajih, ya. Ketika mengunjungi anaknya, akhirnya apa? Dia sampai di Mekah ketemu dengan istrinya Hajar. Kemudian, ya, setelah dia berbincang dengan Hajar, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam bertanya di mana Ismail. Ismail rumahnya sekarang di sana bersama istrinya. Akhirnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pun datang ke rumah itu. Dan ternyata Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam tidak ada di rumah. Dia lagi apa? Lagi berburu. Dan ternyata orang yang berburu di zaman itu, dan sampai sekarang kadang-kadang, ya bapak-bapak, orang yang berburu sebulan, 2 bulan baru pulang, ya. Dan ternyata yang paling apa? Disenangi oleh Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam adalah berburu. Dan dia pada waktu itu belum pulang. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pun mengetuk pintu. Dibukalah oleh istrinya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam bertanya kepada istrinya, apakah ada Ismail? Ismail belum pulang. Ya, Ismail belum pulang. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam bertanya kepada istrinya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam. Apa yang ditanya? Bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Istri yang pertama ini bapak-bapak, yang datang dari mulutnya hanya keluhan saja. Nah, ini bagi para istri ini, ya, yang datang hanya keluhan saja. Oh, hidupku dengan Ismail susah, ya, karena di daerah Jurhum itu banyak orang-orang kaya juga. Rumah kami kayak gini. Pokoknya keluhan yang keluar dari mulutnya istrinya Ismail alaihissalatu wassalam ini. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendengar, ya, apa yang dikeluhkan oleh siapa? Oleh istrinya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam, dia katakan, kepada apa? Istrinya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam, bahwasanya ntar kalau Ismail pulang, bilang, ya, bahwasanya ada yang datang yang namanya Ibrahim ke tempat ini. Dan kebetulan istrinya belum pernah ketemu dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Istrinya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam ini belum pernah ketemu. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan bahwasanya apa? Bilang ke Ismail
telah datang namanya Ibrahim ke tempat ini dan pesannya suruh ganti palang rumahnya. Suruh ganti apa? Palang rumahnya. Akhirnya apa? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pamit pulang dia ke Palestina. Setelah lama Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam pun balik. Setelah balik, yang pertama kali bertemu, yang pertama kali beliau datang adalah apa? Ke rumah ibunya. Ibunya ngabarkan bahwasannya apa? Bapakmu Ibrahim datang, tapi sudah balik. Ya. Kemudian Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam pun pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, walaupun dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku," ya, katanya ada yang datang. Iya, ada yang datang namanya Ibrahim. Kemudian kata Ismail, "Apa pesannya?" Dia bilang, "Suruh ganti palang rumahmu." Akhirnya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam paham maksud dari apa? Ganti palang rumah ini apa, Pak? Menceraikan kamu. Makanya bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau perceraian itu ada yang sharih, ada yang kinayah, Pak. Yang sharih itu ucapan yang misalnya kalau seseorang mengatakan saya ceraikan kamu, ya. Saya ceraikan kamu, itu langsung jatuh talaknya. Langsung jatuh cerainya. Walaupun dia bermain-main. Seperti sudah kita jelaskan, kalau istrinya naik tangga di Pak. Ini sudah sampai setengah tangga. Ya, kalau dia bilang kamu naik satu tangga, saya ceraikan kamu. Kalau kamu turun satu tangga lagi, saya ceraikan kamu. Maka apa? Kalau dia turun satu tangga langsung jatuh talaknya. Walaupun main-main, Pak. Terus gimana caranya? Supaya enggak jatuh talaknya, dia harus lompat dari situ. Ya. Ini yang namanya apa? Ucapan cerai secara apa? Sorry. Tapi kalau ucapan cerai secara kinayah, seperti misalnya, ya, kayaknya rumah kita ini, dibilang ke istrinya, ya, tidak cukup untuk kita berdua. Terus cukupnya untuk siapa? Untuk satu orang doang. Ya. Berarti ini adalah kalimat-kalimat kinayah. Makanya orang-orang Arab, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menyebutkan kinayah seperti itu, mereka banyak yang paham. Ya. Dan ternyata Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam mengatakan bahwasanya itu adalah bapakku, namanya Ibrahim, dia seorang nabi. Kemudian apa? Dia mengatakan itu supaya saya menceraikan kamu. Akhirnya apa? Disuruh nyiapin semuanya, kemudian diantar pulang oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, diceraikan istri yang pertama. Kemudian setelah berselang lama, Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam nikah lagi dengan seorang wanita yang bukan dari kepala suku. Ya, bukan dari apa? Bukan dari kepala suku, tapi dari, ya, suku Jurhum itu sendiri, yang terkenal baik seorang wanita ini. Menikah. Ketika menikah, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah lama menikah Nabi kita Ismail baru datang lagi berkunjung ke siapa? Ke Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika itu dikisahkan bahwasanya Ibrahim alaihissalatu wassalam ketemu dengan Hajar. Kemudian setelah ketemu dengan Hajar, dia datang ke rumahnya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika datang ke rumahnya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam, ternyata dia tidak menemukan lagi siapa? Ismail pergi berburu. Kemudian seperti biasa Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia bertanya kepada istrinya Ismail,
Bagaimana keadaan kamu dengan Ismail alaihissalam? Bagaimana keadaan kamu, kehidupan kamu dengan apa? Dengan Ismail. Diceritakan bahwasanya istri yang kedua ini dia katakan, ya, semuanya kami dalam keadaan baik. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menikah dengan Ismail. Semua yang keluar dari apa? Dari kata-kata istrinya yang kedua ini betul-betul semuanya baik. Apa kata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, ya, bilang entar kalau Ismail pulang, telah datang namanya Ibrahim. Ya, telah datang namanya Ibrahim, pesannya suruh tetapkan palang rumahnya. Yang pertama tadi apa, Pak? Suruh ganti palang rumah. Ini kalau jadi mertua nih, kita harus pintar buat kiasan, ya, supaya apa? Anak kita paham maksudnya kita. Tapi kayak orang Padang, masya Allah ya, banyak kata-kata kiasannya, Pak, ya. Ya, kalau orang Padang, kalau orang Bontang juga banyak ya kiasannya. Taib, kita lanjutkan. Akhirnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pun izin pulang. Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pun izin pulang ke Palestina. Ketika sudah pulang ke Palestina, Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam pun pulang berburu, kemudian ketemu dengan ibunya, kemudian dia pulang ke rumahnya. Kemudian istrinya ketika ditanya oleh Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam, apakah ada orang yang datang? Istrinya pun mengatakan ada orang yang datang namanya Ibrahim. Ya. Dia mengatakan, apakah ada pesannya? Pesannya suruh tetapkan palang rumahnya. Apa kata Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam? Nabi kita Ismail mengatakan, dia adalah bapakku, namanya Ibrahim, seorang nabi yang mengatakan bahwasanya suruh tetapkan palang rumahnya, artinya suruh apa? Langgengkan pernikahan dia dengan siapa? Dengan istrinya. Nah, ini bawaan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam di Mekah. Ya. Dengan apa? Dengan berbahasa Arab, kemudian ya dengan apa? Bergaul dengan suku Jurhum. Suatu ketika diceritakan bahwasanya apa? Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Dan nabi itu rata-rata diangkat menjadi nabi itu umur berapa, Pak? Umur 40 tahun. Berarti kalau umur 40 tahun, Nabi kita Ibrahim umur berapa? Umur 70 tahun. Ya. Umur 70 tahun kalau dihitung, ya. Nah, pada waktu itu umur 70 tahun itu Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang lagi ke Mekah. Dan datang yang ketiga ini Bapak dirahmati taala langsung ketemu dengan anaknya. Pertama ketemu dengan ibunya dulu. Bapak ketemu dengan anak atau ibu yang paling apa namanya itu urgen? Kalau antum misalnya apa? Jauhan atau lagi dinas luar seminggu 2 minggu, ya. Ketemu pertama kali sama anak atau sama istri duluan? Jujur, Pak. Ketemu sama istri ya, Pak, ya. Iya. Ketemu sama istri, kemudian ketemu pada waktu itu langsung dengan Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam. Ketemu dengan apa? Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam langsung namanya seorang anak dengan bapaknya sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu. Gimana rindunya, Pak? Betul-betul rindu Nabi kita Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Rindu sekali. Ya. Setelah ya kerinduannya beberapa hari terobati. Di dalam sejarah dicatat bahwasanya bahwa Allah Taala ini disebutkan dalam aqwal yang rajih
akwal yang kuat. Tiba-tiba Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih Ismail. Memang ada riwayat yang mengatakan bahwasanya apa? Ismail disembelih di waktu apa? Kecil. Tapi sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya tidak mungkin. Karena kenapa? Karena yang namanya anak kecil ya, susah diajak apa? Kompromi. Iya. Makanya yang paling roji itu sudah apa? Diangkat menjadi nabi. Makanya apa? Pada waktu itu Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang nabi dan rasul dia. Seorang nabi dan rasul. Sedangkan Ismail seorang nabi. Apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau rasul itu dia membawa syariat baru. Dia membawa syariat baru. Sedangkan nabi itu dia mengikuti syariat sebelum dia. Dan ternyata wahai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya para nabi itu adalah benar. Dan mimpinya kita itu kadang enggak benar. Makanya kalau ada orang yang mimpi ya, yang mimpi dia bilang, "Oh, saya bisa begini, saya bisa begitu." Jangan percaya, Pak. Iya. Kalau dia bilang, "Oh, saya mimpi bisa ngobatin si fulan." Jangan percaya. Atau saya mimpi ketemu dengan jin. Jangan percaya. Apalagi kalau bisa lihat jin, Pak ya. Lebih-lebih. Ya. Ya. Ini ya enggak mungkin. Ya, walaupun para ulama mengatakan khusus kalau seseorang itu mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda. Karena ada dalilnya bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disamakan dengan apa? Makhluk yang lain. Diserupakan dengan yang lain. Akhirnya, Bapak dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya bertemu dengan Ismail alaihissalatu wassalam, bermimpi untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya yang baru ketemu hanya beberapa hari langsung ada perintah itu. Kira-kira kalau kita bapak-bapak ya disuruh mengorbankan seperti itu baru ketemu, kira-kira mau atau tidak? Ya. Kita mungkin apa? Berat sekali. Tapi lihatlah Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ini. Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Ismail alaihissalatu wassalam, "Aku bermimpi bahwasanya Allah menyuruh aku untuk menyembelihmu." Apa kata Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam? Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam mengatakan bahwasanya kalau ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Akhirnya mereka berdua sepakat. Mereka berdua sepakat tempat penyembelihan, ya, tempat penyembelihan. Dan disebutkan dalam apa? Dalam beberapa riwayat tentang apa? Tempat penyembelihan di antara apa? Mina, ya, di antara Mina dengan Musdalifah. Di situ ada bukit. Bapak-bapak pernah berkunjung antara Mina dan Musdalifah? Lewat doang, Pak ya. Iya, lewat doang. Iya. Di situ ada bukit kecil. Bukit kecil. Dan ternyata di bukit kecil itu apa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail alaihissalatu wassalam, mereka berdua apa? Berjalan ke tempat itu. Dan ketika mereka berdua berjalan di tempat itu apa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datang syaitan menggoda mereka. Sehingga apa? Sehingga Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mengambil 7 kerikil. Melempar siapa? Syaitan tadi. Melempar apa? Syaitan tadi 7 kali. Ingat Pak ya,
Ini ntar kita ada pelajaran di sini. Ngelempar jamarat itu pakai kerikil, bukan pakai sendal. Ini kadang masya Allah bapak-bapak ya, sering saya lihat itu. Ya, sering saya lihat itu, saking geramnya sama setan, dia ambil sendalnya. Dia ambil sendalnya, lempar pakai sendalnya. Pulang nyeker dia. Iya. Dan tahu kalau musim panas, kalau musim dingin, alhamdulillah Pak ya. Kalau musim panas nyeker, masya Allah. Iya. Akhirnya Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama melempar 7 kali. Kemudian apa? Hilang. Kemudian berjalan lagi, digoda lagi oleh setan, dilempar lagi dengan 7 kerikil. Ya, 1 7 kali. Hilang. Kemudian dilempar, kemudian hilang, kemudian jalan lagi, kemudian datang lagi siapa? Setan tersebut, kemudian dilempar 7 kali. Ya. Dan ini hikmah bahwa pendirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail alaihissalatu wassalam, ini adalah syariat yang mana apa? Yang mana sampai disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Dan ternyata bapak-bapak, ketika kita melempar jamarat itu, yang panen pahala siapa Pak? Nabi kita Ibrahim dan siapa? Ismail alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi kita Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam yang panen pahala. Masya Allah, dari zaman Nabi kita Ibrahim sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang banyak orang yang melempar jamarat. Ya, ini yang panen pahala siapa? Nabi kita Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Akhirnya berjalanlah. Kemudian setelah mereka sampai di bukit tersebut, kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam menidurkan anaknya. Dan subhanallah bapak-bapak, memang cobaan itu bapak. Cobaan itu Allah akan berikan solusi kadang-kadang kalau sudah apa? Darah penghabisan. Pernah nggak bapak-bapak? Nggak ada jalan keluar sama sekali, tiba-tiba Allah kasih jalan keluar. Gimana rasanya? Bahagia sekali, masya Allah. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ternyata apa? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mau menyembelih anaknya, bukan sekedar begini saja, oh langsung datang wahyu, tidak. Allah uji betul-betul Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana apa? Yang mana pisaunya tadi untuk menyembelih Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam sudah dekat dengan lehernya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam. Sudah dekat. Baru diutuslah malaikat yang memegang tangannya tangannya Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan ternyata Al-Quran menceritakan semuanya ini Bapak Ta'ala. Digantilah Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pada waktu itu, yang dikorbankan bukan Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam, tapi siapa? Tapi tapi yang dikorbankan adalah seekor domba. Yang diganti, coba bayangkan ini, disembelih. Dan masya Allah, sampai sekarang syariat itu ada. Syariat itu ada Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngomong-ngomong udah habis waktunya. 5 menit lagi. 6 menit. Oh, masih lama berarti ya. Ingatin ya. Taib. Dan ini hikmah kata para ulama. Di antaranya adalah apa? Setiap orang yang menyembelih itu yang panen pahala siapa? Nabi kita Ibrahim dan Ismail. Dan ini Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini Bapak dirahmati taala, ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya ketika musim haji pun apa? Orang menyembelih, berkurban. Begitu pula ketika umroh. Ini jarang kadang-kadang kita bawa ya. Berkurban ketika umroh. Ya.
suatu saat kalau kita Allah SWT takdirkan umrah bahwa Allah ya, kalau ada apa? Ada rezeki lebih, maka apa? Maka coba berkurban. Ya, menyembelih seekor apa? Seekor kambing. Tayyib. Akhirnya Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam dan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam selamat. Ya. Dan Allah langsung perintahkan setelah itu untuk membangun Ka'bah. Yang mana sudah kita jelaskan bahwasanya ya, pondasi Ka'bah itu masih ada pondasinya. Dan itulah yang dilanjutkan oleh siapa? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail. Dibangunlah Ka'bah tersebut oleh siapa? Nabi kita Ibrahim dan dibantu oleh Ismail alaihissalatu wassalam. Dan sejarah mencatat bahwa Ta'ala pada waktu itu tidak ada yang membantu mereka untuk membangun Ka'bah kecuali ya Ismail dan Ibrahim. Dan mereka tidak mau dibantu oleh orang lain. Tayyib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.